hingga deras begitu sejak pagi tadi, sehingga memang untuk pencarian menuju ke lokasi tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang dikarenakan menunggu cuaca untuk lebih kondusif. Oke. Dwi Suci, dari pantauan Anda, adakah laporan-laporan lain yang masuk ke petugas terkait hilang kontaknya pesawat AirAsia ini? Ya, tadi juga kami para awak media sempat mengkonfirmasi terkait dengan penemuan serpihan di Pulau Beliau, termasuk pula informasi tentang adanya 10 serpihan yang juga ditemukan di sekitar perairan Selat Karimata dan ke arah Pangkalan Bun ataupun Pulau Kalimantan. Hanya saja memang terkait dengan hal tersebut, kami masih belum bisa mendapatkan informasi secara rinci ataupun pasti dari posko SAR terpadu di Pelabuhan Manggar ini, karena baik dari pihak sini memang masih terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk pula dengan posko-posko pencarian yang disebar dari mulai Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung, termasuk pula di Pangkalan Bun di Pulau Kalimantan. Oke, Dwi, seberapa besar kekuatan yang dikerahkan baik dari tim Basarnas, pemerintah setempat, TNI dan Polri dan pihak-pihak terkait untuk mencari keberadaan QZ8501 ini di Belitung Timur? Iya, baik, terkait dengan armada yang dikerahkan memang pada hari ini khusus untuk Pelabuhan Manggar mengerahkan setidaknya kurang lebih ada 5 kapal, diantaranya 2 kapal dari milik Pol Air, kemudian 1 kapal milik Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Belitung Timur, serta 2 kapal milik nelayan yang dikerahkan untuk membantu pencarian di sekitar area yang berdekatan dengan Belitung Timur, atau tepatnya di dalam area sektor 4, yakni yang memanjang dari Pulau Long hingga ke Pulau, maksud kami di area dalam sektor 4, sehingga terkait dengan hal tersebut memang masih terus dicari informasi, karena saat ini pihak ataupun tim SAR gabungan masih berusaha menyisir ke lokasi tersebut yang letaknya kurang lebih 50 mil dari Pelabuhan Manggar. Baik, terima kasih Dwi Suci. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memperbarui informasi terbaru terkait pencarian QZ8501. Sementara itu sejak pagi tadi, sehingga memang untuk pencarian menuju ke lokasi tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang dikarenakan menunggu cuaca untuk lebih kondusif. Oke. Dwi Suci, dari pantauan Anda, adakah laporan-laporan lain yang masuk ke petugas terkait hilang kontaknya pesawat AirAsia ini? Ya, tadi juga kami para awak media sempat mengkonfirmasi terkait dengan penemuan serpihan di Pulau Beliau, termasuk pula informasi tentang adanya 10 serpihan yang juga ditemukan di sekitar perairan Selat Karimata dan ke arah Pangkalan Bun ataupun Pulau Kalimantan. Hanya saja memang terkait dengan hal tersebut, kami masih belum bisa mendapatkan informasi secara rinci ataupun pasti dari posko SAR terpadu di Pelabuhan Manggar ini, karena baik dari pihak sini memang masih terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk pula dengan posko-posko pencarian yang disebar dari mulai Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung, termasuk pula di Pangkalan Bun di Pulau Kalimantan. Oke, Dwi, seberapa besar kekuatan yang dikerahkan baik dari tim Basarnas, pemerintah setempat, TNI dan Polri dan pihak-pihak terkait untuk mencari keberadaan QZ8501 ini di Belitung Timur? Iya, baik, terkait dengan armada yang dikerahkan memang pada hari ini khusus untuk Pelabuhan Manggar mengerahkan setidaknya kurang lebih ada 5 kapal, diantaranya 2 kapal dari milik Pol Air, kemudian 1 kapal milik Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Belitung Timur, serta 2 kapal milik nelayan yang dikerahkan untuk membantu pencarian di sekitar area yang berdekatan dengan Belitung Timur, atau tepatnya di dalam area sektor 4, yakni yang memanjang dari Pulau Long hingga ke Pulau, maksud kami di area dalam sektor 4, sehingga terkait dengan hal tersebut memang masih terus dicari informasi, karena saat ini pihak ataupun tim SAR gabungan masih berusaha menyisir ke lokasi tersebut yang letaknya kurang lebih 50 mil dari Pelabuhan Manggar. Baik, terima kasih Dwi Suci. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memperbarui informasi terbaru terkait pencarian QZ8501. Sementara itu, Pak... Sudah disampaikan bahwa tadi ada keterangan dari TNI AU yang mengatakan bahwa ada
dugaan kuat. Ini dugaan kuat bahwa serpihan-serpihan yang ditemukan di sekitar Pangkalan Bun, ada 4 titik tersebut yang ditemukan di sana, itu merupakan bagian dari pesawat. Dan ada dugaan kuat bahwa salah satunya merupakan jenazah, dan ini ditemukan sekitar pukul 13.58 siang tadi. Namun hal ini belum dapat dipastikan, masih menjadi satu dugaan kuat karena masih menunggu konfirmasi dari Basarnas. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, sudah ada rekan kami di Pangkalan Bun, yaitu Anggi Hasibuan. Anggi, halo Anggi. Ya, halo. Ya, Anggi, bagaimana informasi terkini? Apakah sudah bisa dikonfirmasi dari lokasi di lapangan ditemukannya serpihan-serpihan tersebut adalah merupakan bagian dari pesawat AirAsia yang sedang dicari sejauh ini, Anggi? Anggi? Ya, Rita. Jadi informasi terakhir adalah bahwa kami masih menunggu kondisi yang ada sekarang kali ini di Lanut Iskandar, ini adalah di Pangkalan Bun. Informasi terakhir ada, seperti yang tadi Anda sebutkan, ada satu gambar yang diduga ini adalah jenazah. Kami mendapatkan informasi tadi, tapi memang perlu ini konfirmasi secara detail kembali. Ada temuan beberapa jenazah, Prita. Ini tepatnya adalah di 90 nautical miles barat daya dari Pangkalan Bun. Ini tepatnya di dekat Gosong Senggora. Informasi yang kami himpun adalah karena heli yang tidak bisa langsung mengevakuasi beberapa jenazah ini, maka dari tim yang ada di lapangan ini segera meminta KRI Bung Tomo untuk segera membantu proses evakuasi. Sekali lagi kami masih menunggu informasi secara resmi dari pemerintah dan juga tim yang ada di lapangan, Prita, mengenai kondisi yang ada di lapangan saat ini. Puma yang menemukan ini adalah Puma yang tadi berangkat dari Pangkalan Bun, yang ada Pak Pangkoopsau satunya yang juga ikut serta. Di belakang saya ini adalah helikopter yang baru saja tiba. Ini adalah helikopter yang menemukan beberapa informasi jenazah tadi. Ini adalah helikopter yang tadi juga memberikan informasi bahwa ada temuan beberapa jenazah di lokasinya. Sekali lagi, Prita, lokasi yang ditemukan adalah di 90 nautical miles barat daya Pangkalan Bun. Ini ada di dekat Gosong Senggora. Tadi informasinya ada beberapa puing memang ditemukan di wilayah sekitar atau di sekitar 105 nautical mile dari Pangkalan Bun. Kemudian cuaca sudah mulai membaik. Tim yang ada di sini juga kembali untuk segera melihat ke kondisi, karena tadi awalnya foto-foto atau juga serpihan-serpihan, termasuk juga yang foto ada jenazahnya, ini adalah foto yang diambil dari dari Skuadron 2, dari CN 295, dan kemudian dilanjutkan dengan pemantauan lebih detail lagi menggunakan helikopter dari Basarnas. Tadi ikut serta dari helikopter yang Anda sedang saksikan ini adalah Pangkoopsau 1, yang tadi menyebutkan bahwa memang segera mengoperasikan atau juga memindahkan semua armada untuk bisa mengkonfirmasi di wilayah mengenai seperti apakah sebenarnya serpihan-serpihan yang ada. Ya, Prita, yang sedang Anda saksikan ini adalah helikopter yang baru saja landing. Ini adalah helikopter juga yang tadi memberikan informasi ada beberapa jenazah. Semua awak media sangat menunggu kehadiran dan juga konfirmasi dari helikopter yang mendarat kali ini, karena ini adalah yang tim langsung melihat serpihan-serpihan tadi, Prita. Ya, Hasibuan, mohon maaf, kami harus potong informasi dari Anda, laporan dari Anda, karena kami harus terhubung dengan konferensi pers dari Basarnas yang akan digelar sesaat lagi. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengikuti konferensi pers dari Basarnas yang berlangsung berikut ini. Ada Kadispen TNI Angkatan Udara. Selamat Angkatan Laut, Kadispen TNI Angkatan Laut, Pak Manahan, selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke, Pak, apa info terbaru terkait pencarian QZ8501 ini, Pak? Ya, saya baru saja mendapat kabar dari Dinas Komunikasi dan Elektronik kita, RTF, Diskomlek. Saya mendapat berita dari, kami mendapat berita dari pesawat heli Basarnas HR Hotel Romeo 3061. Mereka terbang pada ketinggian 1000 sampai dengan 200 feet
secara jelas katanya melihat ada beberapa korban secara visual, mereka lihat secara visual di posisi 0350 00 South 110 31.08 timur, selatan timur ya, bukan South, selatan dan timur. Oke. Terlihat beberapa korban, hanya saja memang mereka belum bisa memastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia begitu. Lokasi tepatnya ini di mana, Pak? Lokasinya di posisi 0350 110 3108. Itu kalau di peta kami lihat masih di laut itu. Di daerah Pangkalan Bun tersebut atau di tempat lain, Pak? Di selatan. Jadi di dekat serpihan yang pertama tadi diketahui. Oke. Pak, Anda bisa tolong mengulangi informasi yang disampaikan, apa yang ditemukan oleh tim Anda tadi di lapangan? Yang menemukan adalah HR 3061. Oke. Itu helikopter Basarnas. Tapi memang dia kontak ke kita, ke Diskomlek kita, ke komunikasi kita begitu. Oke, kemudian apa yang dilihat oleh tim pada saat proses pencarian tersebut, Pak? Mereka melihat beberapa korban, begitu aja, beberapa korban secara visual. Jadi tidak dengan menggunakan alat, secara visual mengapung. Jadi dia belum tahu apakah itu meninggal atau masih hidup. Oke, beberapa korban ini bisa diperjelas atau mendapatkan informasi yang lebih jelas? Ada. Coba nanti saya akan dalami lagi. Coba saya akan konfirmasi kepada dinas komunikasi kita ya. Oke. Nah, kira begitu dulu, Mas. Ya. Baik. Terima kasih Pak Manahan Simorangkor, Kadispen TNI Angkatan Laut yang tadi sudah menyebutkan ada sejumlah korban yang dilihat atau dipantau oleh tim Basarnas ketika dalam proses pencarian menggunakan helikopter. Namun tim juga harus memverifikasi lebih lanjut apakah ada barang-barang tersebut atau kemudian korban-korban tersebut merupakan penumpang ataupun pesawat dari AirAsia QZ8501 yang hilang kontak beberapa waktu lalu. Dan kedalaman dan sebagainya, maka alat itu yang kita gunakan. Ada lagi? Terakhir? Pak, ini ditemukannya hanya satu titik ini saja ya Pak? Hanya di titik dekat Pangkalan Bun saja, bukan di Dumai juga atau di tempat-tempat lain? Kurang jelas, saya nggak dengar. Apakah hanya di titik sini saja, di Pangkalan Bun saja gitu? Apakah di perairan Dumai ataupun di Bangka sebelah utara? Itu kan katanya juga ada ketemu serpihan sama potongan-potongan mayat itu. Semua kita lakukan identifikasi, termasuk berita-berita yang serpihan di Bangka Belitung itu sudah kita lakukan. Tetapi yang memberikan keyakinan kepada kita adalah ini. Maka yang kita tindak lanjutin adalah hasil yang meyakinkan dan memastikan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keluarga. Ya, ini adalah gambar yang kami dapatkan. Proses ini merupakan streaming melalui Basarnas dan juga pihak-pihak yang terkait. Proses evakuasi dari sejumlah benda dan objek yang ditemukan di wilayah Selat Karimata. Ya, kami juga mohon maaf bila gambar ini tidak
berkenan, tapi ini kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan. Ini adalah beberapa atau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim di lapangan untuk mengangkat sejumlah objek dan serpihan di wilayah Selat Karimata. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Basarnas, Pak Bambang Sulistyo, dalam rangkaian pencarian QZ850 hari ini ditemukan sejumlah benda dan juga objek, diantaranya menemukan sejumlah lempengan logam, kemudian objek yang menggambarkan bayangan di dalam laut yang diduga menyerupai bentuk pesawat. Sekali lagi kami mohon maaf bila gambar ini tidak berkenan, namun kami mendapatkan informasi ini langsung dari lapangan terkait pencarian pesawat QZ8501. Dan tim SAR juga tadi menyebutkan menemukan sejumlah benda terapung dan beberapa serpihan termasuk jenazah yang diduga menjadi korban atau menjadi penumpang di pesawat QZ8501. Dan ini adalah kondisi terbaru dari Bandara Juanda di Jawa Timur. Kita tahu dari sejak dinyatakan hilang, sejumlah penumpang menunggu kepastian ingin mendapatkan informasi terbaru terkait pencarian pesawat QZ8501 yang hilang kontak pada hari Minggu pagi. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Kepala Basarnas hari ini membuka titik terang bagaimana nasib dari para penumpang kemudian kru pesawat QZ8501 yang